warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan siswa-siswi Mendua Kepulauan Meranti, bahwa pembahasan kita kali ini terkait tentang pembunuhan. Kita mengawali dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 33 yang membahas tentang pembunuhan. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Artinya, janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Maka pembunuhan dalam istilah fikih ini disebut dengan qatlul amdi. Disebut dengan qatlul amdi. Nah, sebagai contoh, pembunuhan ini banyak jenisnya. Ada kalanya pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja, pembunuhan dilakukan dengan cara tidak sengaja, pembunuhan dilakukan dengan seperti sengaja. Nah, seperti apa saja pembunuhan-pembunuhan yang dimaksud tersebut? Contoh, seseorang yang memukul orang lain dengan benda ringan, kemudian menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka jenis pembunuhan seperti ini adalah pembunuhan seperti sengaja. Kemudian contoh yang kedua, jika salah seorang di antara kita itu hendak menembak seekor burung, tetapi justru tiba-tiba ada orang yang nongol di sana sehingga menyebabkan meninggal dunia. Awalnya kita ingin menembak seekor burung, tetapi tanpa disengaja di sana ada orang yang nongol. Maka kita tidak sengaja membunuhnya. Peluru tersebut mengenailah seseorang yang berada di pohon itu, sehingga menyebabkan seseorang yang di sana itu menjadi mati. Maka di sini pembunuhan yang seperti ini adalah pembunuhan tidak sengaja. Baik. Berikutnya adalah ada beberapa kategori, yaitu kategori perbuatan penganiayaan. Nah, perbuatan penganiayaan ini juga termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Maka hal ini sangat perlu kita ketahui. Ada beberapa hukuman bagi pelaku-pelaku pidana ataupun pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Maka hukuman kisos. Kisos pada dasarnya adalah hukum pokok bagi pelaku pembunuhan secara sengaja. Ini adalah kisos. Maka hukuman kisos ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kisos jiwa dan kisos badan. Maka apakah yang dimaksudkan dengan kisos jiwa? Kisos jiwa ini adalah sebuah hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan. Maka dalam pelaksanaan kisos ini ada beberapa syarat yang harus diketahui. Bahwa yang pertama, syarat-syarat kisos itu adalah pembunuhnya sudah baligh dan berakal. Yang kedua, pembunuhnya bukan orang dari orang yang dibunuh. Pembunuhnya bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Kemudian yang ketiga, jenis pembunuhannya adalah pembunuhan yang disengaja. Maka ini adalah syarat-syarat kisos terjadinya hukum kisos. Dan yang keempat, orang yang dibunuh itu bukan orang jahat. Maka ini keempat syarat hukum kisos berlaku. Kemudian dalam istilah fikih ini ada sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada pihak yang terbunuh atau ahli warisnya, dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan meringankan beban kepada si korban. Ini yang disebut dengan diat. Ingat ya, diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada pihak yang terbunuh. Artinya, harta yang diberikan kepada harta yang diberikan dari pelaku pembunuhan kepada ahli waris orang yang dibunuh. Ini adalah diat. Atau ada istilah lain yang disebut dengan kafarot. Dalam istilah hukum pidana, apakah yang disebut dengan kafarot?
Kafarat ini adalah tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melanggar larangan-larangan Allah.